welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Eva. Di video kali ini aku mau review Samsung S20 Ultra setelah pemakaian 3 bulan. Jadi aku mulai dari pertama, dari segi baterainya dulu. Dalam pemakaian kurang lebih 3 bulan, dalam satu hari aku cuma ngecas baterainya cuma 1 kali. Jadi pemakaianku dalam satu hari itu agak ekstrim. Biasanya aku gunakan handphone ini dari browsing, main game, kamera, maps, dengerin lagu, dan sosial mediaan. Biasanya aku itu start dari pagi, dari 100%, dari jam 8 pagi, dan aku kembali ngecas lagi itu jam 7-an malam gitu ya. Kan baterainya ini 5000 mAh, lumayan gede. Jadi untuk baterainya aku akuin 2 jempol. Yang kedua, dari segi performance, untuk performanya sendiri untuk main game, aku sendiri sih jarang main game, tapi setidaknya satu hari pasti main game. Tapi biasanya sih cuma main Mobile Legends aja. Dan untuk main Mobile Legends nggak ada kendala sama sekali. Dari grafiknya cukup bagus, dan kalian bisa setting ke yang paling tinggi semua. Dan itu nggak ada masalah sama sekali di Mobile Legends, lancar. Untuk game PUBG, menurutku nggak ada masalah ya. Mungkin untuk tes game yang lainnya, aku rasa nggak ada masalah juga. Cara chipsetnya sudah Exynos 990 dan RAM-nya sudah 12 GB. Aku rasa dengan chipset dan RAM segitu, buat game-game lainnya nggak ada masalah. Menurut aku pribadi, setelah pemakaian kurang lebih 3 bulan, menurutku oke-oke saja. Dan untuk produktivitas kerja handphone ini, kayak multitasking, terus perpindahan apps ke apps lain, itu smooth aja. Dan yang paling aku suka, displaynya sudah mencapai 120 Hz. Jadi kalau kalian masuk ke setting, di situ ada pilihan display. Yang bawah itu settingan dari pabrik, yaitu 60 Hz. Kalau kalian mau yang 120 Hz, kalian harus ganti dulu. Cuman sayangnya, yang refresh rate 120 Hz cuman mentok sampai di Full HD. Kenapa sih nggak bisa sampai ke 4K gitu? Kan kalau bisa sampai ke 4K kan lebih smooth lagi. Tapi mungkin Samsung tidak menyediakan ke yang 4K karena mungkin pertimbangannya kalau bisa sampai ke 4K mungkin akan lebih boros ya. Dari sisi baterainya, kalau kalian pindahin ke refresh rate-nya 120 dari segi browsing, sosial mediaan, YouTubean, dan termasuk main game ya, akan jauh lebih smooth lagi. Jadi selama 3 bulan aku pemakai 120 Hz ini. Dan untuk balik ke 60 Hz, itu rasanya kok males banget ya, rasanya kok beda banget. Dan untuk produktivitas kerja yang lain, kalian dapat menyambungkan Samsung S20 Ultra ini ke laptop ataupun ke monitor ataupun ke TV. Jadi kalian tinggal colokin aja USB-C yang ada di bawahnya Samsung itu, kalian tinggal colokin ke laptop dan otomatis tampilannya akan berubah desktop di laptop. Jadi fitur ini benar-benar menunjangku untuk pekerjaanku, dari mindahin foto, file, dari browsing, terutama untuk mindahin file ya, itu gampang banget buat mindahin file yang ada di handphone ke laptop. Kalau kalian mau nyambungin ini ke TV, kalian butuh kabel HDMI. Dan kebanyakan orang bilang, banyak yang bilang handphone ini berat banget. Untuk aku sendiri, pemakaian kurang lebih 3 bulan, handphone ini nggak terasa berat buat aku. Aku nggak tahu ya pemakai Samsung S20 Ultra yang lainnya, tapi bagi aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu ya, Samsung itu dia dimensinya kelihatan berat, besar. Tapi jujur, aku memakai kurang lebih 3 bulan ini yang nggak berat. Dan banyak yang bilang dari segi kamera, bilangnya bentuknya kameranya ini terutama banyak yang bilang jelek katanya. Kalau bagi aku sih ya bentuk kameranya ini menandakan ya ini kamera handphone Samsung S20 Ultra dan kelihatan lebih premium. Cuman sayangnya kalau kalian taruh di meja seperti ini, otomatis kamera yang bagian belakang itu kan agak menonjol tuh. Jadi agak gini nih, dia nggak rata. Ya jeleknya di sana sih, tapi kameranya mantap. Dan untuk layarnya sendiri cukup gede. Kalau kalian mau nonton YouTube, itu seperti kalian nonton bioskop sambil kalian rebahan gitu, kayak gini. Wah enak, kayak benar-benar memuaskan mata gitu. Didukung layarnya yang sudah super keren dengan refresh yang sudah 120 Hz, cukup menemani rebahan kalian. Aku sendiri puas banget dengan layarnya. Dan sekarang yang paling ditunggu-tunggu, kameranya. S20 Ultra ini kan dari awal sudah diluncurin yang dibangga-banggain Samsung
tergantung kameranya. Kalian bisa lihat di sini ada tulisannya zoom 100 kali. Memang sih untuk awal-awal kameranya itu ada autofocus problem, tapi setelah melewati beberapa kali software update, entah itu yang keberapa ya, keempat atau kelima gitu, itu kameranya jauh lebih sempurna. Oke, kalau kita masuk ke menu kameranya, kalian bisa zoom sampai 100 kali di mode foto. Meskipun zoom 100 kali nggak banyak kegunaannya di kehidupan sehari-hari, cuman kadang fitur ini menyenangkan ketika misalnya nih aku lagi di food court. Jadi aku suka zoom menu-menu makanan yang ada di food court itu. Nah, itu salah satu contoh yang kadang ya berfungsi banget zoomnya itu. Kadang nih foto bulannya lagi bagus banget, lagi gede banget, kan nggak mungkin kalau kalian mau foto bulan itu pakai handphone biasa. Nah, di sini kegunaannya zoom 100 kali ini. Nah, aku coba nih kemarin kan bulannya lagi gede tuh, aku iseng, aku zoom sampai 100 kali, dan alhasil setelah update software, bulannya jadi kelihatan lebih bagus dan lebih detail. Sebelumnya sih bulannya agak sedikit jelek sebelum update software. Dan untuk stabilisasi, setelah pemakaian 3 bulan, saat merekam video, itu hasil stabilisasinya cukup keren. Jadi lumayan cukup stabil kalau kalian yang mau ngevlog ataupun mau merekam video sambil jalan. Jadi aku iseng-iseng ngerekam video saat PSBB kemarin di mall. Jadi aku ngerekam pas sambil jalan, itu smooth banget. Dan kalau kalian masih ngerasa kurang smooth, ada fitur namanya Super Steady. Dan untuk hasil fotonya, ini setelah update software ya, itu jauh lebih baik dari foto ultra wide, zoom, lebih keren, dan aku akui keren banget. Dan di sini juga ada foto high resolution 108 megapiksel. Aku pernah coba-coba foto dengan fitur high resolutionnya, itu aku zoom beberapa kali, itu nggak pecah sama sekali. Misalnya nih kalian mau cetak besar ya ukuran foto ini, kalian bisa menggunakan fitur ini. Ini fitur yang keren banget. Nah, sekali lagi ya, setelah di update software dia jauh lebih baik. Dan untuk fitur videonya, dan ini yang paling aku sering gunain nih, biasanya sih aku sering buat konten di YouTube, cuman aku sering bermodalkan handphone. Ya, video-videoku yang kalian lihat ya pakai kamera ini. Jadi dari Maret, April, Mei sampai sekarang, kalau kalian lihat videoku ya aku syutingnya pakai handphone ini, cuma pakai ini loh guys. Jadi jujur ya, hasilnya tuh keren banget. Jadi kalau kalian deketin nih sama objek itu ada bokeh naturalnya. Ya bokeh, apa sih bokeh itu? Sok tahu aku ini. Dan untuk lensa ultra wide-nya di mode video itu di siang hari parah cakep abis. Tapi di malam hari kalau cahayanya kurang, lensa yang ultra wide terutama dia agak noise dikit gitu. Tapi kalau cahayanya bagus di malam hari, aku jamin deh, ini kamera nggak ada tandingannya. Secara aku sudah pakai kurang lebih 3 bulan nih. Aku sudah foto video sampai elek. Dan nggak ada matinya handphone ini, bener-bener keren. Dan untuk video 4K-nya cukup keren. Cuman aku jarang sih pakai fitur 4K-nya. Karena menurutku full 80, full HD sudah cukup bagiku. Oh iya, satu lagi, di handphone ini kalian bisa merekam sampai 8K. Gila, 8K cuy. Itu kalau kalian zoom secara manual, jerawatmu bisa kelihatan tuh. Ini aku bandingin ya, antara 4K sama 8K. Itu kalau kalian zoom secara manual, detailnya itu lebih detail yang 8K. Kalian bisa lihat sendiri kan hasilnya. Jadi kalau kalian merasa laptop kalian mumpuni dengan 8K, kalian bisa pakai fitur 8K yang ada dalam handphone ini hanya di sebuah handphone aja. Ukuran sekecil ini loh, bisa menghasilkan 8K. Keren kan? Cuman sayangnya sih aku jarang pakai fitur ini karena bikin storage laptopku atau storage SSD ku jebol. Karena aku coba rekam beberapa detik aja, filenya sudah beberapa ratus mega. Cuman oke lah punya fitur 8K ini di handphone. Jadi kalau suatu saat kalian butuh, kalian bisa langsung pakai. Dan kalian juga bisa slow motion dari sini, dan super slow motionnya juga kalian bisa atur. Dan juga ada hyperlapse di sini, jadi kalian bisa pakai fitur ini buat beralay-alay ria di sosial media. Oh iya, untuk mode videonya sendiri bisa zoom sampai 20 kali. Dan kalian bisa lihat sendiri cukup detail untuk hasilnya. Karena aku sudah pakai 3 bulan ini ya. Aku sering eksperimen zoom di HP ini, dan fiturnya tuh menyenangkan banget guys, jujur aja.
Dan overall, dari segi kamera S20 Ultra ini aku ngomongnya setelah update software ya, beberapa kali. Dan ini menurutku software yang paling perfect, dan kameranya bener-bener bagus banget. Dan kalau kalian konten kreator, entah itu kalian suka bikin video di YouTube, usahakan deh beli handphone ini. Karena aku selama pemakaian 3 bulan ini, dan aku nggak nyesel sama sekali beli handphone ini. Oke, itu dia review dari aku setelah pemakaian 3 bulan. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like this video ya. Dan kalau kalian punya Samsung S20 Ultra dan merasakan apa yang aku rasakan, kalian bisa komen di bawah. See you in the next video. Dadah!